Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBS Yerusalem Baru yang dikasihi Tuhan dan yang saya sayangi. Kali ini kita akan belajar seri pesan pengembalaan dengan judul New Normal Zaman Hizkia. Beberapa Bapak Ibu, terutama yang sudah senior, sering bertanya kepada saya, Pak Andreas, kapan kita bisa kembali lagi ibadah di gereja? Saya menjawab, sabar dulu Bu, Pak, tenang saja, karena masih belum diizinkan oleh pemerintah wilayah kita. Tetapi tidak lama lagi, saudara, hanya tunggu beberapa waktu lagi, kita akan kembali berkumpul ibadah di gereja. Saudara, di zaman Raja Hizkia memerintah di Yehuda, ternyata sudah ada ibadah new normal yang kembali dilakukan oleh Hizkia. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai 5 dan nanti kita baca beberapa ayat yang lain. 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai 5. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia, Raja Hizkia, membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Ayat 5. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Saudara, bedanya kita dengan zaman Hizkia, kalau kita tidak bisa ibadah di gereja karena mencegah tertularnya wabah penyakit COVID-19, tapi di zaman Hizkia, kenapa mereka tidak bisa ibadah di Bait Allah? Karena bapak-bapak dan kakek moyang daripada Hizkia sebelumnya, generasi Hizkia sebelumnya itu adalah orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, dan terseret kepada penyembahan-penyembahan berhala. Itu membuat hati Tuhan sedih. Itu membuat saudara kehidupan rohani mereka menjadi rusak. Dan berkat-berkat jasmani tentu saja tidak bisa mereka nikmati dengan maksimal. Nah, ketika Hizkia memerintah, Hizkia mereformasi dan merenovasi Bait Allah. Memperbaiki pintu-pintunya, membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dia mendatangkan, mengumpulkan, dan meminta para imam dan orang-orang Lewi menguduskan diri mereka. Dia memperhatikan tidak hanya fisik dari Bait Allah, tetapi sumber daya manusia, pelayan-pelayan di Bait Allah, imam-imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan, didatangkan, dan Hizkia menyampaikan supaya mereka menguduskan diri mereka untuk kembali melayani di Bait Allah. Luar biasa, saudara. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Belum cukup sampai di situ. Ayat 25, 26, dan ayat 30 saya akan baca untuk saudara. Ia, Hizkia, menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad pelihat raja dan Nabi Natan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Ayat 30. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukacita, sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Wow, luar biasa saudara. Setelah Daud mangkat dan lalu diganti oleh Salomo. Memang Salomo membangun Bait Allah. Tetapi kita melihat catatan firman Tuhan, Salomo
menikahi banyak perempuan asing. Dan para perempuan itu membawa patung-patung sesembahannya di rumah tangga, di rumah-rumah, di mana ada Salomo yang terseret hatinya tidak lagi ibadah kepada Tuhan. Sejak saat itu, saudara, bait Allah menjadi sepi. Tidak ada puji-pujian, tidak ada nyanyian. Tidak hanya sepi, saudara, tetapi berhala-berhala yang mereka sembah, raja demi raja berganti. Bait Allah itu justru dipakai sebagai pusat penyembahan berhala-berhala, dewa-dewa asing. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Mereka tidak mempersembahkan hewan korban, tidak. Tetapi beberapa catatan Alkitab menulis justru mereka, ada beberapa raja yang mempersembahkan anak-anaknya disembelih di bait Allah, dikorbankan kepada dewa Molok, dewa orang-orang asing, saudara. Sedih sekali, bukan? Nah, ketika bait Allah itu kembali difungsikan, imam-imam dan orang-orang Lewi diundang untuk kembali melayani di bait Allah. Hizkia menyemarakkan kembali bait Allah dengan membangun kehidupan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa luar biasanya rumah Tuhan, bait Allah itu, karena kembali diperdengarkan puji-pujian dan penyembahan untuk Tuhan yang pernah ada di zaman Daud. Ayat 31, 35, dan 36. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan, mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelian dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelian dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Ayat 35. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Yang keempat, Hizkia kembali membawa korban yang diwajibkan dan ditentukan Tuhan di rumah Tuhan. Saudara, seperti di zaman Musa, Tuhan sudah menetapkan apa yang harus menjadi korban persembahan mereka. Hizkia dan seluruh bangsa Israel kembali membawa korban-korban yang benar untuk Tuhan. Ibadah memang mengandung dua faktor, saudara. Yang pertama, faktor hakikat daripada ibadah. Beberapa pesan pengembalaan sebelumnya, saya mendorong saudara-saudara melakukan ibadah bersama dengan keluarga, sekalipun tidak di gereja. Karena apa? Karena kita ini adalah gereja, eklesia. Orang-orang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, gereja bukan fisik, tetapi adalah kita, orang percaya, yang membangun hubungan dan ibadah kepada Tuhan. Itulah hakikat daripada ibadah. Tetapi ibadah juga ada faktor syariat. Ada syarat-syarat, ketentuan yang diberlakukan oleh Tuhan untuk umatnya. Itu yang dipenuhi oleh Hizkia. Dan kalau kita kembali lagi ibadah di gereja, itulah ibadah yang secara syariat kita persembahkan kepada Tuhan bersama saudara seiman di tengah-tengah jemaat di gereja, di rumah Tuhan. Di padang gurun, Tuhan meminta Musa membangun kemah tabernakel, tempat di mana ibadah secara syariat mereka lakukan. Di halaman, di ruang kudus, terutama di ruang maha kudus oleh imam besar. Di zaman Daud, lalu direalisasikan oleh Salomo, Tuhan juga menuntun Raja Daud, lalu Raja Salomo yang merealisasikan, membangun
bait Allah. Di zamannya Yesus juga bait Allah dijadikan tempat mereka berkumpul untuk beribadah. Tuhan Yesus disunat di bait Allah. Umur 12 tahun Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem di bait Allah. Lalu juga terus-menerus mengajar di bait Allah, saudara. Begitu juga dilanjutkan oleh para murid di pesan pengembalaan yang lalu sudah saya sampaikan. Bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Tapi juga dilanjutkan lagi oleh Rasul Paulus yang mengajar juga di bait Allah. Jadi bait Allah merupakan sentral mereka beribadah secara syariat. Puji Tuhan. Kalau nanti pemerintah kembali mengizinkan kita ibadah di gereja, maka kita dengan sukacita beribadah dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, lalu menjauhi kerumunan, mengatur jarak, dan lain sebagainya sesuai dengan aturan-aturan kesehatan. Saudara, lalu apa yang baru yang kita akan pelajari di dalam ibadah dari Hizkia dan orang Israel secara normal ini? 2 Tawarikh pasal 30. Mari kita baca ayat 26 sampai 27. 2 Tawarikh pasal 30 ayat 26 sampai 27. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan. Dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Inilah yang baru. Selama ini, saudara, surga tertutup. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani tidak bisa tercurah untuk umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika Hizkia melakukan reformasi dan merenovasi bait Allah, mengumpulkan para imam, menguduskan mereka untuk kembali melayani, memperdengarkan pujian dan penyembahan di bait Allah, lalu mempersembahkan korban-korban yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk dilaksanakan di bait Allah. Luar biasa. Imam memberkati rakyat itu dan doanya dijawab, didengar Tuhan, dan sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Mari, kalau nanti kita kembali melakukan ibadah new normal, tidak hanya kita memperhatikan yang terlihat secara fisik, yaitu mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga tata ibadah yang telah dilakukan Hizkia, biarlah itu juga kita lakukan, maka akan terjadi hal-hal yang baru. Apa itu, saudara? Berkat-berkat dari surga terbuka dan tercurah, dan Tuhan menjawab doa kita yang kita naikkan di gereja kita nanti. Amin. Tuhan memberkati, saudara. Mari kita nyanyikan pujian Bapa Ku Rindu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau luar biasa Tuhan. Bapa-Ku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk kembali berada di gereja, di mana kami boleh bertemu muka dengan Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan persiapkan diri kami dengan baik. Kami akan persiapkan dan mematuhi protokol aturan-aturan kesehatan, supaya ketika kami keluar rumah, berada di bait-Mu di gereja, kami tetap dalam kondisi yang sehat, dilindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, karena kami pun juga mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Biarlah gereja di mana kami beribadah menjadi kesaksian yang baik. Tidak ada yang sakit, bahkan meninggal, oleh karena dilakukan kembali ibadah di gereja. Tetapi semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menikmati surga yang terbuka dan berkat-berkat tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa, memohon berkat bagi jemaat-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, saudara. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengembalaan yang akan datang.